Bapa, kami datang menghampirimu siang hari ini sebagai Allah yang dahsyat, sebagai Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan bagi kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika kami memulai bulan yang baru, November 2020 yang jatuh di hari Sabatnya Tuhan, ketika kami ada dalam ibadah dan terkhusus ketika kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah semua kami diberkati, baik kami yang di Batam, juga jemaat Tuhan yang ada di Singapura. Bapa, kami rindu mendengarkan sabdamu. Berbicaralah Bapa, Kau urapi kami semua, khususnya hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, tadi WL katakan di Batam ada anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini. Iya, ada banyak anak muda yang bisa mengikuti ibadah hari ini, dan biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tadi malam ketika kami berbincang-bincang, saya mengatakan kepada para anak muda, karena anak-anak muda ini adalah orang perantauan. Saya katakan kalau kita orang Nias, kebetulan saudara-saudara kita ini dari Nias. Kalau dari Nias ada orang yang mau merantau, biasanya orang tua kasih fetua. Fetua itu nasihat. Nasihatnya begini, dimanapun kau sampai, pertama-tama cari gereja. Itu pesannya. Nah, hari ini mereka bergabung dalam ibadah, dan biarlah itu boleh menjadi berkat terkhusus bagi mereka yang beribadah. Hari ini menyongsong bulan yang baru, November 2020, dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mengambil tema berani dan kuat. Bukan berani dan kuat begini ya, no. Berani dan kuat dalam konteks kerohanian kita hari ini. Berani dan kuat terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia sedang di dalam penjara. Ya, Rasul Paulus dia di penjara bukan karena tindak kriminal, tapi Rasul Paulus dia di penjara karena dia memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Sehingga saya mau katakan kepada kita, khususnya jemaat yang ada di Singapura, menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendeta, itu bukan sesuatu yang gampang. Karena ada banyak taruhan-taruhan yang harus dihadapi sebagai hamba-hamba Tuhan. Sama seperti yang dialami Rasul Paulus, dia di penjara. Lebih daripada itu, mungkin maut pun menjadi taruhannya. Tapi kita bersyukur karena secara khusus gembalamu, pendetamu, papimu, papamu, ayahmu dalam pelayanan di Singapura, kita boleh diberkati Tuhan. Kita yang ada di Batam, Indonesia, kondusivitas hidup kerukunan beragama, khususnya di Batam, itu sangat baik, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi berkat bagi kita semuanya, firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya akan baca ayat 1 sampai ayat 7. Nanti selebihnya bisa dibaca di rumah. Demikian firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati
hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, kenapa dikatakan tadi tema kita adalah berani dan kuat? Kita tidak hanya berani, tapi kita juga harus kuat. Kuat tidak hanya dalam pengertian fisik, tapi kuat dalam pengertian kita kuat iman, kita kuat hati. Berbicara tahun 2020, ketika Tuhan hari ini antar kita masuk di bulan November 2020, percayalah jemaat, itu semua karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Saya dengan Bunda biasanya nih malam sebelum bobo kami suka bincang-bincang di kamar. Nah, terkadang perbincangan kami, bahkan hari-hari ini kami selalu terkaget-kaget karena di beranda Facebook itu selalu muncul berita duka cita. Enggak orang tua, enggak orang muda, meninggal dunia. Nah, ketika itu kami perbincangkan, lalu kami tahu ketika kami masih ada sampai hari ini, kami patut bersyukur karena Tuhan sungguh sangat amat baik dalam hidup kita. Bahkan lebih hebatnya lagi, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah berkutat, kita bergumul, kita memproteksi diri, kita melawan sedemikian rupa COVID-19 dari Februari sampai hari ini. 10 bulan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya pun ketika mengalami kelemahan tubuh sejak 5 Oktober lalu, semua orang berprediksi, aduh Pak Is, jangan-jangan Pak Is, itu COVID-19. Waduh. Semua mengatakan begitu. Tapi dengan iman saya lawan. Saya di rumah. Tapi saya sempat 5 hari nggak bisa makan, nggak bisa makan. Walaupun makanan kesukaan saya dihidangkan, BPK, nggak tersentuh oleh lidah saya. Saya dikasih garam pun rasanya pahit. Tapi ketika Tuhan oleh karena belas kasihannya dan oleh karena kasih karunia-Nya menolong saya sampai hari ini benar-benar pulih dan masuk di bulan November 2020. Jemaat, nantikan program Sapaan Gembala dalam bentuk klip suara, share the gospel malam hari, juga rehat di hadirat siang hari. Kita bisa start mulai besok. Doakan saya. Nah, dikatakan kenapa kita harus menjadi Kristen yang berani dan kuat. Yang pertama adalah kebenaran kita dapat mempengaruhi orang lain. Jadi kebenaran kita dapat mempengaruhi orang lain. Contohnya, orang yang tadinya neko-neko ketika bertemu dengan kita, dia nggak akan berbicara yang neko-neko. Tapi kalau kita tidak punya kebenaran, tadinya orang yang neko-neko ketika bertemu dengan kita langsung mengajak kita berkonspirasi, misalnya dalam hal-hal yang tidak baik. Contohnya jemaat, ini contoh loh, bukan saya katakan, nanti jemaat gagal paham, ngomong kata papi, kata pendeta begini. No, ini hanya contoh. Kalau kita tidak punya kebenaran, kita ketemu dengan orang-orang yang memang tidak benar. Misalnya nih, kita diajak merokok. Tapi kalau kita punya kebenaran, karena kita hidup dalam kebenaran, mereka itu akan sungkan. Mereka akan segan mengajak kita berkompromi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya mau saksikan di sini kami 11 orang, ada Alex juga. Ya, Alex tetap saya himbau setiap minggu bergabung karena Alex adalah pemain musik kita, ya. Kita doakan juga Alex nanti tahun 2021 ya mengalami percepatan dalam hidupnya. Bukan percepatan nikah, ya.
Ya. Kami di sini jumlahnya 11 orang di rumah saya. Jadi 1/11. Kalau tadi datang ada 1 orang rencana mau datang, tapi tidak jadi datang, pas jumlah murid Yesus. Ya, hari ini ketika kita hidup benar, kebenaran kita itu mempengaruhi orang lain. Saya kadang suka ketawa sendiri dalam hati. Ketika ada orang yang datang ke rumah saya, yang saya kenal atau tidak kenal, tapi perokok. Waduh, dia duduk di ruang tamu tuh kalau sudah mulai 5-10 menit, sudah mulai gelisah. Ya, badannya ke kanan dan ke kiri. Lalu karena saya tahu dia perokok, saya bilang, Pak, kalau Bapak mau merokok, silakan aja. Oh, boleh ya? Boleh ya? Tapi di rumah saya nggak ada asbak. Terpaksa itu piring kecil dikorbankan jadi asbak untuk beberapa waktu. Itu hanya contoh kecil. Tapi kita bisa, kebenaran kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Dan lewat firman Tuhan, khususnya 2 Timotius 2 ayat 3 dan 5, kita bisa menguatkan orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan. Karena ada banyak juga orang berpikir ketika dia datang kepada Tuhan, maka jalan hidupnya adalah jalan tol, tidak ada masalah dan seterusnya. No. Hidup kita terus berproses. Salah satu prosesnya adalah masalah. Salah satu prosesnya adalah pengalaman pahit. Jemaat pasti punya pengalaman pahit toh. Dipinjam uangnya, janji 2 minggu, baru selesai 2 tahun. Oh my God. Itu pengalaman pahit. Tapi jangan sampai kita punya akar pahit. Nah, pengalaman pahit untuk mendewasakan kita. Tapi akar pahit, jangan. Itu bisa merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 3 sampai ayat 5 tentang prajurit, siapa lagi? Olahragawan, petani. Itu adalah motivasi-motivasi yang bisa kita berikan. Plus kesaksian hidup kita. Untuk orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan, mereka menjadi kuat dan bertumbuh. Anak-anak muda yang bergabung dengan kita hari ini, tadi malam dihimbau juga, pukul 6 sore nanti ada lagi kebaktian kita. Ya, Miracle Service, tapi yang Batam punya. Miracle Service 89. Anak-anak muda kami sarankan tadi malam ikut ibadah lagi. Ya. Tadi sebenarnya kamera saya mau arahkan kepada para anak muda. Karena di sini tadi saya lihat ada satu anak muda namanya Iwan. Saya senang kali dengan Iwan. Kayaknya Iwan dengan praise and worship dia nggak kaku, ya. Apa lagu praise-nya tadi? Aku mau selalu bersyukur. Saya nikmati sekali gayanya Iwan. Calon pendeta. Ini calon pendeta. Nanti kita ulang lagunya, kamera kita arahkan ke Iwan ya. Boleh Iwan? Ya. Nanti kamera kita arahkan ke Iwan. Lalu kita dapat menguatkan orang-orang yang membantu kita dalam doa, dana, dan juga nasihat. Ya, sebagai hamba Tuhan khususnya, saya tidak dapat berdiri sendiri. Saya punya otoritas di atas saya, tapi saya juga punya link, relasi, yang sometimes, terkadang, membantu pelayanan kita lewat dana. Nah, itu bisa kita kuatkan mereka lewat kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Ada kata hikmat di situ. Sehingga orang yang mendukung kita, para hamba Tuhan khususnya dalam doa, mereka tahu apa yang mereka doakan. Ketika mereka memberikan dana, mereka tahu untuk apa dana itu. Dan ketika mereka memberikan nasihat, saya mau katakan, kenapa perlu nasihat? Sebab pendeta juga
Manusia kadang salah, dan seterusnya, kadang lalai, dan seterusnya. Yang kedua, kita mempunyai pengharapan. Kenapa kita harus menjadi Kristen yang berani dan kuat? Kita harus mempunyai pengharapan. Lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, yang lucu setiap ada orang sakit dihubungkan dengan COVID-19. Betul apa benar? Ada orang batuk sedikit, kita berimajinasi, jangan-jangan COVID. Padahal dia batuk karena keselak. Tapi baiklah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kalau kita tidak punya pengharapan, nggak mungkin kita masuk di November 2020. Dikatakan di ayat 12, tadi saya katakan pembacaan kita ayat 1 sampai 13, saya baca sampai 7, sisanya nanti baca di rumah. Ayat 12 berkata begini, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ada 3 perkataan Rasul Paulus yang powerful di sini. Bertekun. Ayolah kita bertekun dalam kebenaran. Sehingga hari ini seperti ketika engkau ada di dalam off day-mu, engkau menikmatinya, entahkah di Paya Lebar, entahkah di mana. Waduh, saya mulai lupa nama daerah-daerah di Singapura. Karena sudah hampir 8 bulan tidak masuk ke Singapura. Dimanapun engkau berada, ya, kebenaranmu akan memancar. Dikatakan Paulus, kita harus bertekun. Yang kedua, kita memerintah bersama dengan dia. Jadi nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan pulang, posisi kita adalah memerintah bersama dengan dia. Tapi ada satu lagi yang sangat menginspirasi bagi kita sekalian. Rasul Paulus ini di penjara loh. Dia katakan dia tidak akan menyangkal Tuhan. Dia tidak akan menyangkal Tuhan. Jemaat boleh cari di Google. Kan di rumah rata-rata punya itu apa? Wifi. Kalau Wifi itu bahasa Manado semut, ya. Coba googling akhir hidup dari para rasul dalam garis miring murid Yesus. Ya. Ada yang dimasukin di kuali penggorengan tapi nggak mati, ya. Nanti coba. Sehingga ketika Paulus berkata, aku tidak akan menyangkal Tuhan, itu akan memotivasi kita. Jangan karena di PHP putus cinta, susah kali ini menunggu Matius sampai Yakobus. Aku tunggu Desi Ahmad dan si Mahmud lewat langsung bungkus. Dikatakan kita punya pengharapan. Simpan pengharapan kita, pegang pengharapan kita. Saya mau menstimulans kita. Setiap pagi ketika engkau bangun, nyatakan pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk satu hari yang berlalu. Yang juga satu hari kami berlalu dari pandemi COVID-19. Ketika saya tepar di tempat tidur 5 hari nggak makan, nggak minum. Apa yang membuat saya bisa kembali pulih? Pengharapan saya. Walaupun di sisi lain saya, ya, ketakutan saya. Kalau dibawa ke rumah sakit COVID, langsung dikirim ke Pulau Galang, isolasi. Yang ketiga, ada yang bisa dibagi kepada orang lain. Kalau kita menjadi orang benar, kita berani dan menjadi kuat dalam Tuhan, dunia sekitar kita melihat, kayaknya ada sesuatu yang bisa saya ambil dari Iwan. Karena tadi Iwan saya sebut. Maka orang akan datang kepada Iwan. Apa sih itu Iwan? Barulah Iwan bercerita, menyaksikan hidupnya. Tapi tidak itu saja. Ketika kita berani dan kuat dalam Tuhan, kita akan selalu memproklamirkan kebenaran Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. 2
2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita menjadi orang benar, ketika kita selalu memproklamirkan kebenaran Alkitab tanpa tedeng aling-aling, tapi dengan kasih, kita bisa menegur saudara kita. Kita bisa seperti dikatakan di ayat 16, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada tempat kediaman terakhir kita ketika kita tetap menjadi orang percaya yang berani dan kuat. Suatu ketika kita pasti mati, tapi mari kita persiapkan kematian kita dengan menjadi orang benar. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itu dia, itulah pengharapan kita tadi. Kita boleh melewati pandemi COVID-19 pun ketika Tuhan panggil kita pulang, tersedia tempat yang abadi, tempat yang kekal bagi kita. Oleh karenanya, biarlah siang hari ini semua kita, jemaat, baik yang ada di Batam maupun yang ada di Singapura, benar-benarlah hidup dalam kebenaran, sehingga orang akan berkata, iya benar, dia itu adalah orang benarnya Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu. Biar itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Terlebih hamba-Mu terbatas. Biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas yang akan terus mengajar para jemaat. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin.